Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi teks non-fiksi yang dipelajari di kelas 8. Apa itu? Nah, seperti yang sudah nampak di layar, yaitu teks eksplanasi. Tentang apa itu eksplanasi, bedanya eksplanasi dengan teks yang lain itu apa, dan apa isi eksplanasi akan kita pelajari dan kita bahas secara mendalam dalam video berikut ini. Nah, dalam pembahasan eksplanasi nanti kita akan membahas 4 kompetensi. Yang pertama, pengertian dan tujuan teks, kemudian ciri-ciri teks, struktur teks, dan yang terakhir kita akan membahas jenis-jenis teks eksplanasi. Oke, kita mulai dengan melihat video. Untuk video ini nanti linknya akan saya share dalam link deskripsi ya. Ini saya percepat, ini fenomena sebuah gerhana bulan yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada gerhana ya. Nah, kemudian fenomena yang kedua, fenomena udara berwarna merah. Ini terjadi karena kebakaran hutan. Nah, kemudian selanjutnya ada fenomena bintang jatuh. Ini seperti bintang jatuh tapi kita tidak tahu sebenarnya ini apa. Mungkin ini komet yang jatuh atau meteor yang jatuh ya. Nah, kemudian ini ada awan yang terbentuk di sebuah gunung dan awan itu hanya menyelimuti bagian gunung tersebut. Ini juga merupakan suatu fenomena alam yang ada di Indonesia dan sangat unik. Ini sempat menggemparkan dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih fenomena awan ya. Ini luar biasa sekali kalau fenomena awan bisa kita temukan banyak sekali. Oke, kemudian ini bisa dibilang ini seperti siluet dari matahari yang membentuk pelangi. Nah, itu proses terjadinya pelangi itu nanti juga bisa kalian tuliskan di dalam teks eksplanasi. Nah, ini juga bias-bias warna pelangi ya, biasanya ada setelah hujan atau waktu hujan rintik-rintik, tapi mataharinya juga muncul. Oke, ini juga masih ada fenomena awan. Fenomena awan yang luar biasa di Indonesia seringkali terjadi karena hujan-hujan tropis. Kemudian ini ada fenomena badai. Kalau orang Jawa biasanya menyebutnya angin lesos. Di tiap daerah angin ini beda-beda namanya ya. Fenomena terbentuknya angin puting beliung lesos itu juga sebuah fenomena alam yang bisa atau yang ada kronologi terjadinya, sebab akibat terjadinya. Oke, ini juga kemudian ini ada hujan ikan. Nah, hujan ikan ini prosesnya bagaimana? Ternyata ketika menguap atau ketika oh ini hujan es, bukan hujan ikan mana ada ikannya, hujan es ini. Nah, proses terjadinya hujan es ini bisa kamu lihat, kamu cari dan kamu analisis sendiri prosesnya bagaimana. Di Indonesia ada beberapa tempat yang bisa atau seringkali terjadi hujan es. Nah, kemudian ini ada fenomena lah. Kalau ini baru ikan banyak ikan yang terdampar sampai pinggir pesisir pantai. Lah, ternyata ada suatu fenomena yang melatar belakangi terjadinya hal itu, dan konon hal itu terjadi setiap tahun ya, setiap tahun pasti terjadi. Ketika air pasang itu ikan akan ikut terdampar ke pinggir laut. Nah, itu waktunya panen. Nelayan dan burung-burung pemangsa ikan langsung panen bersama-sama di situ. Oke, itu ya. Setelah memahami video ini, ternyata banyak sekali ya fenomena-fenomena alam yang mungkin pernah kita lihat di berita, pernah kita baca di berita, atau bahkan pernah kamu temui secara langsung. Ya,
Fenomena-fenomena itulah yang disebut dengan eksplanasi. Namun kalau di sini saya tampilkan videonya dalam bahasa Indonesia, nanti kita mempelajari yang dalam bentuk teks. Oke, next kita lanjutkan pembahasan kita setelah melihat video di atas. Menurutmu apa eksplanasi? Tentu sudah saya sampaikan tadi bahwa eksplanasi itu bisa berupa fenomena alam, kejadian alam, peristiwa alam, atau kejadian peristiwa sosial. Ya, nih secara pengertian bisa dimaknai bahwa eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan juga fenomena lainnya yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian tujuan dari eksplanasi, teks eksplanasi diantaranya untuk menceritakan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Karena di dalam eksplanasi itu nanti seperti yang sudah dibuat ada kronologi terjadinya peristiwa, sebab akibat terjadinya peristiwa itu merupakan bagian dari eksplanasi, dan tujuan eksplanasi yaitu menjelaskan sebab akibat. Setiap kejadian dan peristiwa itu pasti ada sebabnya dan juga pasti membuat sebuah dampak, entah itu dampak positif atau dampak negatif dalam peristiwa tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang membedakan eksplanasi itu dengan teks-teks yang lain apa sih? Lah, salah satunya ini nanti yang ada warna kuning itu berarti saya tandai sebagai kata kuncinya. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta atau sesuatu yang nyata, faktual, tidak boleh direka-reka ya. Jadi fenomena alam, fenomena sosial itu yang benar-benar terjadi, yang dan semua yang ada di video tadi memang benar-benar terjadi. Meskipun tidak di sekitar kita, tapi itu terjadi dalam kehidupan ya. Next, yang kedua, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, ada sebabnya dan ada akibatnya. Ketiga, menguraikan peristiwa secara runtut atau kronologis. Nah, ini yang saya maksudkan penting untuk diketahui bahwa eksplanasi itu harus runtut dan membentuk sebuah kronologi. Misalnya kalian mau menceritakan tentang berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, berarti kamu harus bercerita dari mulai kerajaan Kediri dulu, terus Kediri runtuh ganti Singosari, Singosari runtuh ganti Mojopahit. Itu harus runtut, harus urut, tidak boleh diceritakan Singosari dulu, baru Kediri, baru Mojopahit. Nanti itu namanya bukan kronologis. Yang keempat, informasi dalam teks sifatnya ilmiah, ya seperti sains. Jadi sifat di dalam teks eksplanasi, khususnya nanti yang membahas tentang fenomena alam, pasti banyak melibatkan istilah-istilah dalam bidang sains atau bidang IPA lah kalau kamu kenalnya sekarang lah. Kemudian yang kelima, sifatnya informatif serta tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi di situ seperti berita ya, eksplanasi itu seperti berita, hanya menginformasikan peristiwa-peristiwa fenomena alam. Yang selanjutnya memiliki atau menggunakan sequence marker konjungsi temporal atau urutan waktu. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Ini sudah pernah pasti dipelajari di kelas 7 tentang konjungsi temporal. Nanti untuk unsur-unsur bahasa dalam teks eksplanasi akan kita pelajari dalam video yang bagian video berikutnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Membahas struktur sebenarnya lebih enak lagi kalau kita langsung berhadapan dengan teks eksplanasi itu. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi struktur-struktur di dalam teks itu. Ada 3 bagian ya untuk eksplanasi, sama seperti teks-teks yang lain. Yang bagian pertama tentu pernyataan umum atau disebut dengan identifikasi. Biasanya berisi tentang topik yang akan dijelaskan prosesnya. Misalnya kita mau membahas tentang hujan asam, ya diidentifikasi atau pernyataan umum kita akan menjelaskan hujan asam adalah ya ada kata-kata untuk menjabarkan pengertian di situ. Kemudian yang kedua urutan peristiwa. Nah, disinilah nanti isi pokok dari eksplanasi. Kemudian yang terakhir interpretasi atau ulasan, berisi kesimpulan mengenai topik yang atau proses yang dijelaskan. Nanti untuk struktur dan teknik cara-cara menulis eksplanasi akan kita pelajari dalam bagian video berikut.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dua jenis eksplanasi. Nah, ternyata eksplanasi itu ada dua jenisnya, yaitu kausalitas dan kronologis. Secara umum, kronologis pasti sudah pernah dan biasa didengar, yaitu merujuk pada runtutan peristiwa. Jadi peristiwa dalam kronologis itu ada urutan-urutannya, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan biasanya menggunakan konjungsi temporal tadi, ada penanda waktunya. Nah, kalau di sini kausalitas itu berhubungan dengan sebab akibat. Ini ya secara umum untuk strukturnya, struktur yang tadi. Jadi ada identifikasi fenomena sebagai pembukaan, kemudian rangkaian kejadian itu bisa kronologis, bisa kausalitas. Kemudian ada ulasan atau simpulan. Nah, di sini saya mempunyai contoh jenis eksplanasi yang disebut dengan kausalitas atau sebab akibat. Eksplanasi kausalitas di dalam teks menunjukkan sebab dan akibat dari sebuah peristiwa. Contoh judul eksplanasi yang bersifat kausalitas: tingginya kasus bunuh diri di Gunung Kidul. Ini ada sebab bunuh diri, terus ada akibat bunuh diri juga. Kamu yang mungkin tahu tentang fenomena ini ya, pasti ini menjadi salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi atau seringkali dibicarakan di Gunung Kidul. Nah, ada juga kronologis eksplanasi yang disebut juga runtutan atau urutan peristiwa. Eksplanasi kronologis menjelaskan urutan peristiwa secara urut ya dari awal sampai akhir. Contoh proses terjadinya hujan asam. Ini ada satu gambar yang menunjukkan kronologi terjadinya hujan asam, mulai dari oksida nitrogen dan hidrokarbon, kemudian dioksida sulfur dan oksida nitrogen, ini dari asap kendaraan, kemudian dari limbah pabrik ya. Di atas kemudian mengalami reaksi kimia di udara dan di awan, kemudian menjadi hujan asam yang turun ke aliran sungai. Oke, di sini ada poin selanjutnya yaitu menulis eksplanasi. Untuk konsep menulis eksplanasi nanti akan kita bahas juga di video selanjutnya bersama dengan ketika kita membahas unsur bahasa teks eksplanasi. Ini ya, secara umum tadi eksplanasi bisa berupa fenomena alam atau fenomena sosial. Di dalam eksplanasi terdapat sebab dan akibat fenomena tersebut terjadi. Nih saya beri contoh beberapa fenomena sosial yang bisa kamu tuliskan dalam eksplanasi. Contoh tentang masalah sampah, kemudian ini tentang masalah banjir dan memberi bantuan. Jadi memberi bantuan itu kan suatu fenomena sosial. Di Indonesia seringkali kalau misalnya setelah ada bencana itu kemudian banyak sekali orang yang berbondong-bondong memberikan bantuan. Kemudian ini ada tawuran remaja, tawuran pelajar yang tentu saja tidak perlu dicontoh ya, ini sebagai salah satu fenomena sosial yang bisa dibahas sebab akibatnya. Nah, ini saya berikan contoh beberapa topik eksplanasi yang mungkin sangat biasa kamu temui di Indonesia. Contoh gempa bumi di Indonesia, meletusnya Gunung Kelut ya, tahun berapa ya, 2012 apa ya, Gunung Kelut itu sempat meletus, kemudian hujan abunya sampai di daerah istimewa Yogyakarta. Kekeringan yang melanda Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada fenomena sosial di sini, tingginya angka putus sekolah pada anak SMP, rendahnya kesadaran pengelolaan sampah, dan banyaknya sarjana yang menjadi pengangguran. Ini contoh eksplanasi sosial dan eksplanasi sains atau alam. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan video berikut.